Presiden Palestina Mahmud Abbas menyalahkan kelompok Hamas atas penjarahan bantuan di jalur Gaza. Dalam beberapa waktu terakhir, penjarahan semakin meluas akibat bencana kelaparan yang berlarut-larut. Dikutip dari Yerusalem Post pada Sabtu 3 Mei, Abbas menyebut pelaku penjarahan adalah geng kriminal yang berafiliasi dengan Hamas. Menurutnya, para pelaku sudah dikenal oleh masyarakat Palestina dan akan dimasukkan ke dalam daftar hitam. Setelah itu, mereka akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. Menurut laporan Al Arabiya, sedikitnya ada 5 insiden penjarahan di seluruh Gaza pada Rabu 30 April, termasuk di dapur umum, toko-toko pedagang, dan kompleks utama Badan Pengungsi Palestina PBB. Saksi mengatakan ribuan orang menerobos kompleks tersebut dan mengambil obat-obatan. Direktur Jaringan Organisasi Non-Pemerintah Palestina, Amjad Al-Sawa, menggambarkan penjarahan itu sebagai kondisi yang sangat miris. Apalagi Israel masih memblokir masuknya truk-truk yang mengangkut bantuan kemanusiaan. Hamas sebenarnya telah mengerahkan ribuan polisi dan pasukan keamanan ke seluruh jalur Gaza sejak gencatan senjata dimulai. Namun, jumlahnya menyusut tajam sejak Israel melanjutkan serangan skala besar pada Maret lalu. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memerintahkan militer untuk memperpanjang penempatan kapal induk USS Harry S. Truman di Laut Merah. Perintah ini muncul setelah Houthi mengklaim berhasil memukul mundur kapal induk tersebut. Dikutip dari Al Arabiya pada Sabtu 3 Mei, seorang pejabat pertahanan menyebut USS Harry S. Truman masih akan beroperasi seminggu lagi. Kapal ini sebelumnya dikerahkan ke Timur Tengah sejak Desember tahun lalu untuk melawan kelompok Houthi Yaman. Berselang 2 bulan, USS Harry S. Truman mengalami insiden tabrakan dengan sebuah kapal kargo di dekat Mesir. Meski sempat rusak, kapal tersebut akhirnya kembali ke Laut Merah setelah menjalani perbaikan. Dari ke atas kapal inilah Amerika meluncurkan jet tempurnya untuk mengebom fasilitas milik Houthi di Yaman. Namun insiden tak terduga terjadi pada Senin 28 April kemarin, di mana sebuah jet tempur berjenis FA-18 Super Hornet jatuh ke laut. Menurut keterangan resmi Angkatan Laut Amerika, jet jatuh saat ditarik dari hanggar menggunakan traktor. Disebutkan bahwa kru yang bertugas tiba-tiba hilang kendali hingga membuat jet dan traktor terlempar ke laut. Pernyataan ini kemudian dipertegas oleh salah satu pejabat Pentagon bahwa saat kejadian kapal induk sedang melakukan manuver untuk menghindari tembakan Houthi. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree juga mengonfirmasi bahwa serangan rudalnya membuat kapal Amerika menjauh ke ujung utara Laut Merah serta salah satu jet tempur yang dibawanya jatuh ke laut. Pemerintah Yaman yang dikelola Houthi akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Amerika Serikat berupa larangan ekspor minyak mentah. Sanksi tersebut diberikan sebagai respons atas serangan udara yang dilakukan Pentagon di Yaman. Dikutip dari Al-Mayadin, Pusat Koordinasi Operasi Kemanusiaan di Sanaa menyebut, larangan ekspor minyak mentah ke Amerika mulai berlaku pada 17 Mei mendatang. Artinya, perusahaan-perusahaan lokal tidak boleh lagi menyuplai minyak ke negeri Paman Sam. Jika melanggar, mereka akan ditambahkan ke dalam daftar musuh negara. Selain itu, kapal-kapal yang dioperasikan perusahaan juga ditolak melewati perairan penting, mulai dari Laut Merah, Selat Bab al-Mandab, Teluk Aden, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Sebelumnya, Amerika meluncurkan serangan besar-besaran ke Yaman pada pertengahan Maret lalu. Pentagon berdalih agresi tersebut bertujuan untuk memberi pelajaran kepada Houthi yang terus menyerang kapal di Laut Merah. Hingga saat ini agresi masih berlangsung dengan total korban tewas diprediksi melebihi 600 orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.